So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, ini adalah Tecno Pova 7 5G, Pova series basic yang udah super jaringan 5G. Ya, beberapa hari lalu kita udah review Tecno Pova 4G atau yang LTE. Nah, kali ini yang versi 5G-nya. Kalau ditanya apa bedanya, apakah cuma chipset yang dipakai? Kalau iya sih kuliah sore ya nggak perlu repot-repot bikin video review ini ya. Nah, kalau lihat harganya sendiri Tecno Pova 5G ini main di angka 3 jutaan. Mulai dari 3 jutaan kurang buat yang 8128 GB dan 3 juta lebih sedikit buat yang 8256 GB. Secara desain keduanya ini punya bahasa desain yang sama. Namanya ya juga seri yang sama. Finishing bodinya dibuat ke gaming-gamingan ala-ala space gitu. Yang ngebedain di Pova 7 5G ini ada status light LED di sekitaran frame kameranya yang bisa kita atur nih untuk penanda notifikasi, timer, status baterai, yang intinya ini running ya, bisa bergerak gitulah. Cakep. Kalau kita lihat di sisi atasnya, ini ada lubang mic dan speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ini ada SIM tray slot yang jenisnya hybrid, jadi tuh kalian harus pilih ya mau pakai dual nano SIM atau satu nano SIM plus satu kartu microSD tambahan. Sementara itu di sisi bawah ini ada lubang mic, lubang charging USB-C dan grill speaker yang menandakan speaker dari Tecno Pova 7 5G ini udah stereo. Smartphone ini tentunya udah dilengkapi dengan NFC ya, serta ada juga IR sensor yang posisinya ada di frame kameranya. Dan smartphone ini itu juga udah ada IP rating IP64 yang artinya dia tahan cipratan air ringan. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD, resolusinya Full HD plus 1080x2460 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,78 inci. Buat layar ini secara visual emang kurang menarik. Jelas aja panel IPS LCD bakal kurang wah untuk nikmatin konten-konten yang ada. Tapi yang perlu dikasih spotlight, kalau refresh rate HP ini tuh bisa sampai 144 Hz. Yap, 144 Hz ini biasanya mainan HP gaming ya, tapi Tecno tuh bisa dengan pede bawa refresh rate tinggi ini ke HP-nya yang harganya 3 jutaan. Kalau buat desain layar sih sama aja kayak varian 4G. Bezelnya tebal terutama di sisi bawah. Dan ini jadi hal yang aku rasa jadi kurangnya HP ini nih. Secara overall sih buat layar nggak terlalu istimewa ya, apalagi buat HP yang harganya 3 jutaan. Paling karena refresh rate-nya aja yang ada di 144 Hz yang setidaknya bikin bagian layar ini masih bisa dibilang lumayan. Lanjut, kalau buat performa, Tecno Pova 7 5G ini dibekali dengan chipset Dimensity 7300 Ultimate yang punya fabrikasi 4 nanometer. Buat HP 3 jutaan, ini chipset yang ukurannya termasuk kencang karena biasanya dipakai di HP harga 5 jutaan. Skor Antutunya sendiri ada di 630.000, angka yang udah lumayan neguhin lah kalau ini chipset yang lumayan kencang. Dipakai main game Mobile Legends, dapetin settingan Ultra Super yang artinya ini bisa dapat mentok di 90 fps. Dan pas dimainin ya sesuai nih sama settingan mentoknya, kalau ini bisa dapat 90 fps rata tanpa adanya kendala sama sekali pas dimainin. Aku coba buat push rank berjam-jam, ini juga tetap stabil ya, dapetin 90 fps. Terus lanjut nih buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di Smooth Extreme Plus. Cuma anehnya ini pas dimainin FPS mentok cuma dapat 60 fps aja. Padahal kalau udah Extreme Plus ya harusnya ini bisa dapetin 90 fps. Tapi ya entah apa yang salah ya. Yang jelas 60 fps di HP ini sih udah cukup enak, dan selama aku tes ini nggak nemu adanya frame drop sama sekali dan udah cukup aman. Apalagi buat gyroscope-nya ini udah hardware, jadi bikin pengalaman mainnya jadi makin asik lagi. Kalau buat Genshin Impact ini aku coba di settingan lowest-nya dan alhasil bisa dapat di rata-rata 42 fps selama main. Pas lagi jalan-jalan santai bisa tembus 45 fps. Cuma pas lagi battle ini yang ngeluarin banyak efek bisa turun ke 40-38 fps tergantung seberapa rame scene-nya. Overall performa gamingnya ini udah mantap banget. Buat ukuran HP 3 jutaan ini udah cukup mumpuni lah buat kita pakai main game. Kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 6000 mAh. 1000 mAh lebih kecil ya dari versi 4G-nya. Dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Main sosmed, scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 8%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 16%. Mungkin ini karena pakai layar IPS ya, jadinya baterai itu terkesan lebih cepat habis dibanding baterai 6000 mAh lainnya yang pakai layar AMOLED. Yang mana tuh bisa hemat daya smartphone karena warna hitamnya itu nggak ngeluarin cahaya. Nah, sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 45 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam 10 menit.
Smartphone ini udah dilengkapi dengan bypass charging, lalu dia juga udah support wireless charging yang lumayan kencang di 30 watt. Di paket pembelian kita dapat power bank wireless yang tipenya ini magnetic. Cuma dia tuh nggak bisa langsung nempel ke bodi HP-nya ya, melainkan harus pakai case khusus yang tenang aja, karena di paket pembelian kita udah dapat juga. Nah, case ini juga bisa kita tambahin aksesoris semacam magnetic card yang bisa bikin tampilan case jadi beda. Mantap! Kalau buat sistem operasi, Tecno Pova 7 5G ini itu pakai iOS 15 dengan basis Android 15. Untuk update sendiri, Tecno kasih jaminan 2 kali major update dan 3 tahun security patch. Buat fitur AI ini udah tersedia yang pilihannya juga lumayan banyak, kayak AI Erase dan lain-lain. Ini cukup berguna ya buat kebutuhan sehari-hari. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Tecno Pova 7 5G ini dibekali dengan setup single kamera aja, yaitu kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel. Sementara itu buat kamera yang di bagian depan ini resolusinya 13 megapiksel. Buat hasil jepretannya ini udah cukup oke, cuma belum bisa kasih hasil jepretan yang wah ya buat ukuran HP 3 jutaan. Ya kalau buat standar HP 3 jutaan, Tecno Pova 7 5G ini itu udah kayak smartphone-smartphone lain di kelasnya yang buat hasil fotonya ini di cukup cahaya masih dapetin hasil yang lumayan bagus ya buat dilihat. Dynamic range-nya oke, warna juga bagus, nggak pucat dan nggak terlalu over. Paling yang jadi perhatian ini ada di detail gambarnya aja yang berasa kurang tajam. Gambar cropping ini kerasa kasar, tapi kalau dilihat tanpa perlu lihat detail, menurutku ini ya udah cukup bagus lah. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Tecno Pova 7 5G. Direkam pakai resolusi Full HD 30 fps dan ini belum pakai Ultra Steady ya. Jadi kalau kalian lihat gambarnya masih goyang-goyang ya karena belum dipakein Ultra Steady-nya, belum diaktifin. Nah, ini Ultra Steady udah aktif, bisa kalian bandingin sama yang sebelumnya. Ini jauh lebih stabil, cuma ya resiko cropping gambar ya. Oke, buat warna sih udah cukup oke lah ya, warnanya cukup akurat sama objek asli. Next, ini Full HD High FPS atau 60 fps, hasilnya seperti ini. Dan ini 4K 30 fps. Jadi Pova 7 5G dia bisa 4K ya. Hasilnya seperti ini. Kalau biasanya mereka cuma main traction holding tuh mainnya di 2K 30, 2K 60, tapi kali ini bisa 4K 30. Oke, ini contoh perekaman kamera depan dari Tecno Pova 7 5G pakai resolusi Full HD 30 fps tanpa Ultra Steady. Hasilnya seperti ini. Oke, ini buat kamera depan Full HD 30 fps yang pakai Ultra Steady. Hasilnya lebih nge-crop, lebih sempit juga. Tergantung preferensi kalian sukanya yang mana ya. Next, buat kamera depan ini Full HD 60, hasilnya seperti ini. Dia masih bisa pakai Ultra Steady-nya. Dan terakhir 4K 30 fps, hasilnya seperti ini. Ultra Steady juga masih bisa dipakai. Kalau buat backlight seperti ini. Oke, dia fokusin ke muka tapi bagian awan menjadi putih seperti itu ya. Oke, gitu aja, kita balik ke studio ya. Oke, kesimpulannya dengan harga 3 juta kurang atau lebih dikit ini, sebenarnya apa yang Tecno tawarin udah menarik banget. Pertama, kita dapat HP dengan chipset yang lumayan kencang buat di kelasnya.
Yap, Dimensity 7300 Ultimate ini chipset yang cukup wah ya kalau kita ngomongin HP 3 jutaan. Terus selain itu baterainya juga lumayan gede, punya fitur wireless charging yang di paket pembeliannya kita juga dapat power bank wirelessnya. Jadi ini poin plus nih. Dan layarnya ini 144 Hz meski sayang panel yang dipakai masih IPS. Paling karena pakai layar IPS aja ya, jadi kurangnya ngerembet kemana-mana. Bezel jadi tebel, baterai agak kurang awet, sama tampilan layarnya juga jadi nggak sewah HP yang pakai layar AMOLED. Cuma ya sisanya HP ini perlu diapresiasi. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.